Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 1-7 yang berbunyi: Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara-saudara, tema pada hari ini adalah Don't judge a book by its cover. Istilah dalam bahasa Inggris ini mungkin tidaklah asing untuk kita dengar. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka istilah ini berbunyi, jangan menilai buku dari luarnya saja, dari sampulnya saja. Tentu istilah ini bukan hanya merujuk pada menilai tentang bagus atau buruknya buku saja Bapak Ibu, melainkan istilah ini juga sejatinya dipakai untuk ajakan kepada semua orang supaya jangan menilai orang dari penampilannya saja. Karena sejatinya nilai seseorang bukan hanya dari luarnya atau covernya saja, melainkan apa yang ada di dalamnya. Dan hal ini ditekankan juga pada bacaan kita pada hari ini. Dalam bacaan kita pada hari ini, LAI memberikan judul Jangan Memandang Muka. Penulis kitab Yakobus pada saat itu mengingatkan pembacanya untuk jangan memperlakukan seseorang hanya berdasarkan penampilan luarnya saja yang pada saat itu terjadi. Atau jangan-jangan sampai saat ini juga kita tanpa sadar melakukannya. Saya pernah mengingat sebuah pengalaman unik yang pernah saya alami. Jadi sewaktu saya di Jogja, bukan Jogja toko itu ya, tetapi di kota Jogja, saya pernah berkunjung ke sebuah kampus seni terkenal di Jogja. Waktu itu saya bertemu dengan seseorang yang cukup tua, sekitar umur 50 tahun, dengan celana pendek, lalu t-shirt lusuh dan pada saat itu saya bingung mencari teman saya. Saya pada saat itu mengira, ini hanya penduduk warga sekitar saja yang kebetulan lewat. Kebetulan di situ ada banyak pemukiman warga pada saat itu. Lalu pun saya bertanya, "Pak, ruang pertunjukan seni tari di mana ya?" Orang itu menjawab, "Di sini. Dah ikut saya aja, kebetulan saya juga mau ke sana juga." Saya pun mengikutinya dan ketika sampai saya bertemu dengan teman saya dan dia menyapa dengan penuh hormat orang yang menemani saya berjalan. Saya pun dengan polosnya bertanya, "Itu siapa ya?" Dan teman saya menjawab, "Dia dekan kampusku." Pada saat itu saya benar-benar kaget, bukan main gitu ya. Ternyata orang yang menghantarku itu adalah seorang dekan. Ia sangat ramah, begitu sederhana, nggak kelihatan kalau dia memang mempunyai peran sebagai dosen di kampus tersebut. Di saat itu saya diingatkan jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya saja. Karena kita belum tentu bagaimana isi ataupun bagaimana sifat dari seorang tersebut. Orang yang berpenampilan sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh itu ternyata adalah seorang dosen. Dan demikian juga diingatkan oleh Yakobus di dalam tulisannya ini. Orang yang memakai berbagai perhiasan indah belum tentu hatinya juga seindah penampilannya.
Demikian juga orang yang berpenampilan buruk belum tentu juga mempunyai niat yang buruk juga. Pandangan pertama atau dalam bahasa kerennya first impression terhadap seseorang seringkali menjadi penentu bagaimana kita memperlakukan seseorang. First impression menjadi salah satu alat untuk mengeneralisir, membuat sebuah stigma terhadap orang baru yang akhirnya kita memperlakukan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau orang ini kelihatannya rapi, orang-orang yang mungkin mempunyai jabatan yang tinggi, kita hormat. Tapi kalau terlihat, orang ini bukan siapa-siapa, kita berlaku cuek dan begitu juga. Demikian juga dengan stereotip ataupun stigma yang melekat pada seseorang yang mempunyai penampilan yang merujuk pada suku ataupun etnis yang berbeda dengan kita. Lalu mungkin kita bertanya, loh Pak, tapi kan wajar ya ketika kita melihat gitu ya, orang datang kepada orang bertemu pertama kali, kita melihat tentu pasti pandangan pertama. Ya kalau misal ke gereja ya bajunya juga harus bagus Pak. Dan kita mempersiapkan baju bagus itu kan untuk mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Nah di sini saudara-saudara menjadi permasalahannya. Mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan bukan hanya soal sebatas bagaimana kita berdandan sedemikian rupa ataupun menggunakan baju sebaik mungkin. Bukan soal siapa yang tampil lebih baik. Namun mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk merefleksikan kehidupan kita, untuk mengakui dosa yang mungkin pernah kita perbuat, serta untuk siap benar-benar mendengarkan firman Tuhan, serta siap untuk diutus keluar menjalankan firman yang didengar pada saat itu. Ketika kita mempersiapkan yang terbaik, maka kita juga sebenarnya dipanggil hadir di gereja ke dalam rasa persaudaraan yang penuh. Hal yang menjadi permasalahan bagi Yakobus adalah bagaimana kita memperlakukan orang ini berbeda sesuai dengan penampilannya. Namun itu membuat kita melupakan tentang makna sejati sebuah persekutuan di dalam Kristus, yakni sebuah persekutuan yang mampu menerima siapapun yang hadir dan memandang setiap orang di dalam persekutuan ini dengan penuh kasih, penuh cinta dan keramah tamahan. Kiranya kita terus menjadi gereja yang ramah, menjadi rumah yang bagi setiap orang yang hadir di dalam persekutuan. Tidak hanya itu, juga kiranya kita mampu menyatakan keramahan Kristus bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin.